Astagfirullahaladzim. Pecah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Kenapa gue opening kalem banget ya? Karena kemarin ada yang komen, Bang, ngucapin salamnya kecepetan. Oke lah. Jadi kita rada slow motion ya, slow motion sedikit. Dan sorry, gue ngelangkahin untuk konten ini ya, nggak bahas soal dulu. Mungkin di next konten kali ya. Karena takutnya ada beberapa orang yang bosen sama konten soal air dan akhirnya gue order baby kura-kura sejuta umat. Ini kura-kuranya teman-teman, tadi dianterin sama ojol. Tapi gue bingung, ini kok banyak banget airnya ya di bawah ini ya. Astagfirullahaladzim. Pecah teman-teman. Pecah nih. Aduh, kacau. Tapi nggak apa-apa lah, untungnya dekat ya, masih daerah Bogor juga, jadi aman. Dan sebelum gue unboxing ini, sebelum gue beli si kura-kura ini, gue udah nyiapin makanannya teman-teman. Jadi penting banget ya untuk kalian yang mau beli sesuatu, mau beli hewan, persiapkan setup kandangnya. Ini udah gue siapin, ada cacing nih teman-teman, ada cacing ya, ada cacing besar, ada cacing kecil. Ini untuk pakannya ya, kan kura-kuranya kecil, kenapa pakai yang ukuran segini? Karena gini teman-teman, kalau di sini kan kebetulan banyak cacing-cacingnya, jadi nggak perlu beli. Dan gua nggak jujur nggak suka sama cacing sutra kalau untuk peliharaan kayak gini, karena cacing sutra itu cepet bau ya kalau nggak dimakan. Oke, sebelum gue bongkar semuanya apa aja yang gue persiapin, gue bongkar dulu si kura-kuranya nih teman-teman. Ini kura-kuranya ya, udah agresif banget kayaknya. Nih, kura Brazil tuh, bisa kalian lihat ya, atau res. Nih lihat nih teman-teman, tuh red ear slider. Jadi di sininya red ya, merah. Ini kura-kura sejuta umat, hampir jadi invasi, apa udah jadi invasi nih, udah banyak banget kayak di kali Indonesia ini, di negeri ini. Oke, ada 10 ekor ya. Nah teman-teman, untuk yang pengen beli kura-kura Brazil atau red ear slider ini, kalian bisa order di Satwa Sakti dengan harga 40.000 per ekor, kirim-kirim ke Indonesia Raya. Oke, kita tutup dulu. Nah, siapin kandangnya nih teman-teman. Jadi di sini udah gue siapin kandangnya pakai box tahu ya. Kenapa gue bilang box tahu? Karena box ini banyakan di tukang-tukang tahu ya, pabrik tahu. Jadi kalian bisa beli box ini di tukang Madura, banyak banget. Biasanya nggak perlu beli baru, beli second pun aman ya, karena bukan elektronik. Kalau elektronik mendingan beli baru. Dan sudah diisi air ukurannya, semili kali ya ukurannya ini. Air ini buat mereka berendam, karena ini termasuk kura-kura air ya, bukan kura-kura darat. Kalau kura-kura darat nggak perlu air, tapi perlu minum. Oke, terus gue nyiapin ini. Jadi batu-batu ini sisaan yang gue pakai beberapa doang, sisaan dari aquascape. Ini fungsinya untuk mereka basking ya, untuk mereka basking. Jika mereka ingin berjemur, basking itu berjemur ya, mereka bisa naik ke sini. Sebenarnya rada kurang sini batu-batunya, tapi nggak masalah. Nah sekarang gue mau ngasih tahu apa aja sih yang diperlukan. Terus untuk perawatannya juga nanti gue bahas ya, kita bahas apa aja yang diperlukan. Terus kita taruh kura-kuranya ke dalam sini, takutnya kelamaan, kasihan ya dempet-dempetan. Nah kenapa boxnya kecil banget? Karena di pengirimannya teman-temannya nggak perlu gede, aman kok, walaupun dempet-dempetan juga sebentar. Nih lihat tuh, sehat-sehat banget teman-teman. Tuh aktif ya, mereka aktif bun. Pada kesini semua tuh, kocak. Wah, mereka aktif ya bun, lucu-lucu ya. Wow, sehat semua, nggak ada yang lemes, aktif.
Tuh. Aktif ya. Oke teman-teman, setelah cacing ini, takutnya mereka ada yang nggak mau makan cacing tapi pasti mau biasanya. Itu gue nyiapin 2 ukuran pelet yang berbeda. Ini pelet kecil banget dan ini pelet sedang ya. Ini pelet sedang. Ini untuk makan mereka juga. Jadi nggak apa, selain makanan buatan kita harus ngasih makanan alami juga kayak cacing, terus anak-anak ikan. Tapi gue pengen nyoba eksperimen ngasih makan jentik nyamuk sih, mau apa enggak? Pengen sebenarnya. Takutnya kalau ketika gue kasih makan jentik nyamuk itu nanti nggak dimakan malah jadi nyamuk ya. Jadi apa sih bu namanya bu? Jadi ngebunuh kita gitulah, nggak ngerti namanya apa. Ini gimana sih? Bumerang. Oh bumerang, jadi bumerang. Dan yang ngasih makan ke kura-kura malah jadi kita yang jadi santapan mereka. Oke, kalau gue pribadi ya untuk kura-kura ini tuh nggak harus baru datang langsung dikasih makan teman-teman. Kalian bisa ngasih makan sejam setelah ditaruh di kandangnya ya. Sejam setelah ditaruh di kandangnya, karena buat adaptasi mereka juga. Shh, kucing, hei kamu. Terus untuk perawatan teman-teman, untuk perawatan harian ya, gue menganjurkan untuk kalian yang pelihara ukuran baby itu sangat rentan banget ya teman-teman ya, sangat rentan apa sih, rentan mati. Jadi perlu diperhatikan cara perawatannya teman-teman. Perawatan harian, untuk hariannya sih gini, simple banget ya. Kalian ganti airnya itu tiap hari, karena si ini tuh kalau untuk ukuran baby kotoran mereka itu bahaya buat mereka sendiri ya, bisa jadi bumerang. Jadi kalian ganti airnya tiap hari, terus jemur teman-teman. Untuk jemur. Kalau kalian nggak sempet jemur, itu kalian bisa pakai lampu UVB UVA atau lampu spot, ditaruh di pinggir ya, terus dikasih batu-batuan gini, biar mereka kalau mau basking bisa naik ke sini, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian bisa jemur itu di waktu jam 10 pagi sampai jam 11 itu bagus banget ya, cukup 15 menit aja. Tapi kalau lama sih nggak apa-apa, soalnya aman juga kalau misalnya dijemur lama ya, sejam misalnya. Mereka bisa naik ke sini kalau mereka pengen basing, dan mereka bisa ke air kalau mereka ngerasa kepanasan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kalau misalnya kena jamur, usahain kasih obat-obat jamur, karena bahaya buat si kura-kura ini, bisa merembet ke semuanya. Apalagi kalau misalnya kalian beli lebih dari satu nih. Kalau misalnya udah ada yang sakit 1 ekor, itu kalian pisahin ya, karena takutnya nular. Hah? Di karantina. Iya, di karantina, betul bukan jadi karantina, takutnya nular. Karena ini gue kenapa ngomong begini, karena gue pengalaman ya. Gue pernah beli lebih dari 1, itu ada yang sakit 1, nggak lama itu nyebar ke semuanya teman-teman. Airnya perlu diganti nggak? Hah? Kan udah dibilang tadi perlu diganti sehari sekali, perlu diganti. Apa ya kalau misalkan pas ada ketemu yang sakit nih? Oh, perlu diganti airnya. Kalau misalnya ada Cuci yang sakit, gitu ya? Ganti airnya, terus taruh lagi. Dicuci ya? Dicuci. Dan untuk makan gue pribadi, kalau untuk kura-kura Brazil, kalau misalnya kalian mau ngasih makan tiap hari, kasih makan yang hidup ya teman-teman ya, jangan yang mati. Kasih makan yang hidup. Contohnya kayak cacing sutra, kayak kayak cacing tanah. Tapi balik lagi gini teman-teman, ada cacing yang emang nggak bisa hidup tanpa bantuan kayak oksigen atau apa itulah, aerator. Ada juga yang bisa hidup. Nah, kalau yang nggak bisa hidup sama aerator, mendingan dikasih aerator ya, kasih filter lah di tempatnya ini. Jadi kalian bisa setting lah di akuarium itu seperti paludarium mungkin ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tahu paludarium itu seperti apa, kalian bisa googling aja paludarium. Seperti itu setting si kura-kura ini. Airnya cukup dikit aja, nanti kasih cacing itu insya Allah bisa hidup si cacing itu. Kasih makan hidup atau kasih ikan-ikan kecil ya teman-teman ya, ikan-ikan kecil itu. Kalau untuk kasih kayak pelet ini nih, itu kalau bisa 3 hari sekali aja ya. Karena kalau nggak kemakan ini bisa kotor, bahkan pun walaupun kita taruh sehari sekali juga udah kotor pasti airnya, karena pasti mengembang sini, mengurai ya bu ya,
mengurai sini, rasanya melebur lah. Kok saya diketawain. Oke, kalau emang ada yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton video di Sako Sakti. Kalau emang kalian suka, jangan lupa subscribe channel ini. Kalau enggak suka, skip aja. Oke, thank you buat yang udah nonton video di Sako Sakti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.